Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'a. Hadirin jemaah Jumat yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kata jumaahan di dalam bahasa Arab disebut dengan al-jumu'ah, dengan domah pada mim. Tetapi ada juga cara baca yang lain sebagaimana yang diungkap oleh seorang ulama yang bernama Al-A'mash. Al-A'mash membacanya dengan didomah, dengan disukun atau dimatikan ini, sehingga beliau membacanya al-jum'ah. Kalau tadi al-jum'ah, sedangkan Imam Ahmad membacanya dengan cara disukun atau dimatikan, jadinya al-jum'ah. Begitu juga nanti ada juga yang membaca sebagaimana ulama yang lain yang bernama Imam Al-Farouk membaca dengan di fathah mimnya, jadi al-jum'ah. Dan ini mungkin diikuti gitu oleh lidah kita dengan istilah jum'ahan. Mungkin kita mengikuti Imam Al-Farouk. Tapi ada juga yang membaca dengan, saya kira janggal kalau dengar agak aneh, yaitu Imam Az-Zujaj. Beliau membacanya dengan di kasroh mimnya, yaitu al-jum'ah. Ini agak janggal saya kira. Kalau al-jumu'ah di domah, al-jum'ah disukun, atau al-jum'ah di fathah, saya kira tidak janggal gitu. Banyak ulama yang membaca dengan tiga cara baca tersebut. Tapi kalau al-jum'ah ini saya kira agak sedikit janggal gitu ya, telinga kita. Tetapi ada ulama yang membaca itu. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena memang pada mulanya baik Al-Quran atau hadis itu kan tulisan yang tidak ada harokat. Di sejak zaman Nabi Muhammad, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, dan nanti zaman Ali, kemudian diharokati oleh muridnya Ali yang bernama Abu Aswad Al-Ali. Maka wajar jika cara baca itu berbeda-beda. Karena pada awalnya baik Quran atau hadis itu tidak ditulis harokatnya, hanya hurufnya saja. Bagaimana sahabat membacanya? Sebenarnya sahabat tidak membaca karena mereka itu kan orang yang umi, tidak baca, tidak nulis. Jadi mereka membaca dengan hafalan, apa yang dengar langsung hafal gitu. Nabi Muhammad juga kan Nabi yang umi, semua itu tidak baca, tidak tulis, tetapi cerdas, pakoda gitu. Makanya beliau di Nabi, kenapa cerdas? Sekali mendengar langsung hafal. Berapa seberapa tulisan sekali tulis itu apa-apa, nggak ada tulisan. Ketika tulisannya tidak dibawa, ya benar, kita tidak bisa membaca karena tidak hafal. Ya orang Arab dan seperti bahkan sampai saat ini mereka itu kuat hafalannya, terutama dalam menghafal nasab. Bin Anu seperti Kasahar gitu kan. Sampai ditataan orang bapak duduk dan kawannya tak hafal. Bapak nak aki gitu kan, bapak nak uyut bisa tak hafal. Orang Arab itu sudah terbiasa. Nasab itu sampai berapa ke atas itu Pak. Makanya ada istilah Habib gitu. Di turunan Nabi kemana nih arah nasabnya? Itu bisa dengan hafalan orang Arab itu. Memang dari sejak zaman dulu seperti itu, tidak kenal baca dan tulis, tetapi bukan berarti tidak cerdas. Karena sekali mendengar langsung hafal. Nah kelemahan ulama-ulama di kita ya justru kalau tidak ada tulisannya, lagi pakai laptop, pakai tablet, pakai HP, tidak bisa untuk membaca atau untuk menerangkan. Jadi karena hafalnya lemah mungkin, hafalannya lemah. Tapi juga bukan berarti bodoh, karena masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan.
ada yang buat tulisan, buat mengumpulkan data, tapi ada juga yang tidak menulis dan membaca, tapi kuat hafalannya. Maka wajar kalau membaca kata Jumat saja itu bisa ada 4 cara baca. Cuma yang janggal itu Imam Al-Ghazali saja dan membacanya al-Jumu'ah. Di zaman jahiliyah, sebelum Islam itu hadir, sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi, itu Jumat juga tidak dikenal di bangsa. Harinya ada, tetapi namanya bukan Jumat. Mereka menamainya itu Al-Arubah. Lalu oleh Nabi SAW diganti dengan nama Jumat. Kenapa diganti dengan nama Jumat? Karena Jumat itu berasal dari kata jamaahnya ngumpul. Nah, orang-orang pada hari tersebut ngumpul untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan sholat, untuk mendengarkan khutbah. Maka hari itu disebut hari Jumat. Dalam catatan Ibnu Hazm, Jumat itu oleh ulama Ibnu Hazm dinamai Ismun Islamiyun, itu nama yang Islami. Sedangkan Arubah disebut Ismun Jahiliyun, itu nama Jahiliyah. Memang nama Jahiliyah kan yang disukai, maka suka diganti nama. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi banyak yang nama-nama Jahiliyah oleh Nabi diganti. Ya sih kalau orang gitu kan nomor kali kan dipilihan Nabi itu Nusa Kirana udah teh lamun geus teh soleh gitu. Bereal gitu. Maka di antara nama-nama yang kita baca dalam hadis-hadis Nabi, nama yang terbaik itu kan Abdurrahman dan Abdullah. Ya bagaimana digabung gitu ya dengan nama Sunda, misalnya Ujang Abdullah, Maman Abdurrahman gitu. Jadi nama Sundanya, nama asli Muslimnya ada, nama Islamnya ada, dan nama yang terbaik itu adalah Abdurrahman dan Abdullah. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan silakan kalau kalian punya anak, menamai anak kalian dengan nama Muhammad, bagus kan? Rahman, Abdul Qasim. Tapi jangan kalau namai dengan nama Rasulullah atau Nabiullah, itu haram. Dengan menggunakan nama-nama Allah silakan, tapi pakai Abdul. Misalnya Rahman, Rahim pakai Abdul Rahman, jangan Rahman Rahim. Sana minta Rahman, jangan, itu sifat Allah, nama Allah. Pakai Abdul Rahman, Abdul Rahim, itu nama-nama terbaik. Mengarang muda, Dondra Polta, buru-buru kan? Isi bawah. Terus kemudian Dondra Polta, Joni dan sebagainya. Apalagi nama Benyamin Netanyahu kan? Sekali itu dilakukan kebenaran. Jadi kan jangan karena ada di Quran kemudian dianggap baik. Tidak semua yang ada di Quran itu baik. Sehingga Abu Lahab itu kan kesannya itu kalau ada orang namanya Abu Lahab itu bagaimana? Dia sendiri pasti malu ya sebagai si pemilik nama. Dan bukan hanya Arubah saja, bahkan nanti untuk Ahad di zaman Jahiliyah itu namanya Ahad itu awal, kemudian Isnin Ahwal, Senin ke sini di zaman Jahiliyah itu Ahwal. As-Selasa atau Selasa orang Jahiliyah menamainya Jubar, Rabu Jubar, kemudian Kamis Muknis, Jumat Arubah, dan Sabtu Syibar. Oleh Nabi diganti nama-nama jahiliyah itu, termasuk nama-nama ketika orang jahiliyah itu punya nama begini, kemudian setelah masuk Islam oleh Nabi diganti. Dulu ada sebenarnya bukan nama jahiliyah, cuma nama ini kesannya akan menyulitkan. Orang itu namanya Usrin itu bahasa Arab. Kalau terjemah dalam bahasa kita artinya Usrin itu susah, sulit, bisi gitu ya, jelema teh usahana hese gitu ya. Dagangan terpayu, dagangan Usrin berat mengarah. Oleh karena itu oleh Nabi diganti dengan Yusrin. Artinya serba mudah, serba enteng, serba gampang. Kemudian ada Inna ma'al usri yusro. Jadi yang bagus itu yusro, bukan usrin tapi yusrin. Jadi jangan dianggap enteng terkait dengan nama dan menamai anak baik kepada akikah pada hari ke-7, carilah nama-nama yang baik yang bisa mempengaruhi kepada anak itu untuk menjadi orang yang soleh ahli surga. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Hadis Rasul
beliau mencatat tentang fadilah dan kaifiyah. Jadi saya kira yang akan kita bahas pada kesempatan ini itu fadilah, keutamaan dan kaifiyah ibadah sholat Jumat. Beliau mencatat ada 40 terkait fadilah dan kaifiyah. Tapi karena terkait dengan singkatnya waktu dalam bulan Jumat ini, saya tidak akan menyampaikan semuanya. Mungkin dalam kesempatan lain. Karena kalau kita baca bab Jumat sendiri, ada kajian tersendiri kalau diadakan seminggu sekali itu barangkali 6 bulan sampai 1 tahun tidak akan cukup membahas bab Jumat saja dengan kajian 1 minggu sudah. Di dalam bab Jumat yang sangat singkat ini saya tidak akan menyampaikan semuanya, saja hanya sebagian terkait dengan kaifiyah dan fadilah. Fadilah itu keutamaan, kaifiyah artinya tata cara. Sehingga sahur, mohon kaifiyahna, ayat sahur, mohon kaifiyahna, ayat niat. Sebelum subuh ya diniatkan dulu kalau sholat wajib, kecuali kalau sholat sunat boleh diniatkan misalkan setelah siang hari karena memang belum makan dari subuh ya boleh. Dan juga boleh dibatalkan lagi kalau sholat sunat itu. Kalau misalnya ada tamu gitu ya, atau seorang istri yang kemudian suaminya ada keperluan boleh dibatalkan kalau sholat sunat. Nah itu namanya kaifiyah. Kalau fadilah ya pada sholat malam apa? Bisa membuka buku surga, mencuci beberapa, membantu sebenarnya fadilah keutamaan. Terkait dengan keutamaan, memang keutamaan itu kebanyakan dalam ibadah-ibadah sunat. Kalau dalam ibadah wajib saya kira jarang ada fadilah dan keutamaan. Misalnya, kalau kita melaksanakan qobliyah subuh, maka qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isi. Itu jangan diartikan kalau sholat subuh itu kalah dengan qobliyah subuhnya. Dan alasan hari qobliyah subuh ayat dalilna tentang fadilah bahwa qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isi. Sedangkan sholat subuh tidak ada fadilah. Jadi semangat karena qobliyah subuh, semua hente gitu. Jangan sampai seperti itu. Kenapa ibadah sunat pakai fadilah, pakai keutamaan? Mereka minta supaya menarik gitu, supaya orang itu mau melaksanakan yang sunat. Karena pada umumnya kan kalau sunat itu hari-hari ada sunat ilmu, ada sunat mau dikatakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Makanya oleh Nabi dibikin fadilah kalau ibadah sunat. Kalau ibadah wajib tidak pakai fadilah. Tanpa fadilah udah wajib kan? Fadilah sholat tohor, fadilah sholat asar, gitu ya. Maka biasanya untuk ibadah wajib fadilah itu sangat sedikit. Tapi saya yakin kalau ibadah wajib pahalanya lebih besar daripada ibadah sunat. Kalau qobliyah subuh saja dibanding dengan dunia dan segala isinya, maka dunia segala isinya tidak ada apa-apanya dibanding dengan qobliyah subuh, apalagi dengan subuh. Betapa hinanya dunia, betapa rendahnya dunia. Qobliyah subuh wae. Sebut orang terkaya di dunia siapa? Bill Gates, Mark Zuckerberg, atau siapa? Orang terkaya di dunia. Orang terkaya di dunia itu adalah orang yang setiap subuh dia senantiasa menunaikan sholat qobliyah subuh barokah. Itu orang terkaya. Lebih baik daripada dunia dan segala isi. Anu sholatnya qobliyah subuh nama tidak usah dibahas. Kenapa? Karena yang wajib tidak perlu pakai fadilah. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya tabkhirul masjid. Apa tabkhirul masjid? Mewangikan masjid, disengitan, dibersihan masjid teh poe Jumat mah. Saminggu sekali ya. Sampai dibersihan, diwangikan, tabkhirul masjid. Khusus hari Jumat. Labsu asanistia, memakai pakaian yang terbaik. Bukan pakaian baru yang harus kita beli, bukan. Kalau di rumah kita ada 10 setel pilih yang paling baik dipakai Jumat. Dan panggorena usaha dipakai Jumat. Sekalipun gembel wayahna ke Jumat sing saya ngaji kajian teh nampun. Kemudian labsu asanis siap. Asiwaknya menggosok gigi. Masjidnya sudah wangi. Nah, kemudian simbol juga jangan sampai ketika imam wala dolir itu kan amin itu mengganggu sholatnya. Mau jengkol teh, mau pete, makan-makanan yang seperti ini diusahakan pulang Jumatan. Jangan ese kalau gitu bangun, jangan sampai mengganggu kehusuan orang yang sedang melaksanakan ibadah Jumat. Demi aswa menggosok. Kemudian memakai wangi-wangian. Wayahna ada minyak wangi itu 5.000 aja.
pakai minyak wangi. Jangan sampai barang ayat masjid tersebut dari baju bau. Kemudian al-ghuslulah, wajib mandi. Utara mandi, oke seminggu sekali mau mandi, maksakan lah. Utara mandi, Jumat mau wayang mandi. Dulu Usman bin Affan menghadiri Jumat kesiangan dan belum sempat mandi. Maka waktu itu Umar memarahi Utsman. Ini jadi dalil bahwa khatib Jumat itu boleh ngobrol dengan jemaah, tidak laku, tidak sia-sia. Jadi ada orang datang kemudian dulu kata Nabi, kamu sudah sholat 2 rakaat belum? Belum, sholat 2 rakaat. Itu kata Nabi. Jadi khatib boleh berkomunikasi, berinteraksi dengan jemaah. Yang laku itu kalau jamaah dengan jamaah ngobrol. Bahkan bukan hanya ngobrol, hanya mengatakan, diam kamu. Itu juga sudah laku. Maka tugas mendiamkan jamaah itu bukan tugas jamaah, tugas khatib. Khatib itu menang cicingan, mengenai ngobrol. Misalkan di atas ada yang ngobrol, punten Pak, ada uhur, nyampaikan barudak. Silakan, karena itu perintah khatib. Jadi tidak akan laku kalau khatib yang memberi. Pada waktu itu Umar menegur, Utsman, wah kita rejo di mana wae? Maka Utsman mengatakan, saya baru dari pasar, saya jualan dan saya lupa ini hari Jumat. Makanya ketika Utsman menjadi khalifah, beliau mensyariatkan ada Jumat 2 kali, bukan dua-duanya di masjid, tapi ada awalnya itu di pasar. Ada Jumat 2 kali, ada awalnya di pasar, dan ada yang kedua tetap waktunya itu sama dengan waktu Jumat seperti kita sekarang. Fungsinya apa? Memberitahu tukang dagang sebetulnya orang-orang di pasar. Karena Utsman punya pengalaman, tidak tahu hari itu karena asik jualan. Yang kedua, apakah kamu belum mandi? Iya, saya juga belum mandi. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-ghuslu yaumil jum'ati wajibun 'ala kulli muhtadin." Bahwa mandi pada hari Jumat hukumnya wajib. Jadi kalau sengaja nih Jumahan teu mandi dosa eta teh. Cuma Jumahan sah. Jumahan sah, tapi bukan dosa. Kenapa? Karena tidak mandi. Ya, teman-teman ini beberapa. Kemudian la yusol maupun paridan, tidak boleh mengkhususkan sahur hari Jumat. Khususnya sahur dibuat di hari Jumat tidak boleh. Kecuali Bapak sahur Daud Senin sahur, kan sahur itu selang sekar, Senin sahur Selasa gitu. Gabok sahur Kamis nanti. Pas Jumat sahur itu sahur Daud kan. Karena sebelumnya sudah ada sahur. Ini boleh. Yang tidak boleh itu sengaja saja hari Jumat sahur. Itu tidak boleh, itu terlarang. Karena Jumat itu disebut juga Yaum Id, hari Id, hari raya. Hari di mana kita boleh makan-makan lezat, makan-makan enak. Seminggu sekali mau diabetes. Asal seminggu sekali ya. Bakso, gula, minum cola, pek seminggu sekali tapi gula-gula gue. Itu diabetes gula gue. Maka sepulang dari Jumat itu ibu-ibu menyiapkan makanan-makanan yang enak, yang lezat. Karena Jumat itu hari Id, hari raya. Buktinya apa? Kata Nabi, kalau hari Jumat bertepatan dengan Idul Fitri atau Idul Adha, 2 Id bertemu dalam 1 hari. Kan tidak mungkin kalau Idul Fitri Idul Adha tabrakan. Yang mungkin adalah Idul Fitri Idul Adha bertepatan dengan Jumat. Maka kata Nabi itu 2 Id yang bertemu. Berarti Nabi menjelaskan bahwa hari Jumat hari Id, hari raya. Pakai pakaian terbaik, makan makanan enak sebelum Jumat gitu kan. Dan yang paginya melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, siangnya boleh tidak Jumat. Bukan tidak boleh Jumat. Kalau tidak boleh Jumat berarti haram. Boleh tidak Jumat. Jadi karena pagi-paginya sudah mendengarkan khutbah Id, baik Idul Fitri Idul Adha, siangnya tidak usah Jumat juga nggak apa-apa. Itu musuh pilihan kecuali bagi khatib. Karena Nabi sendiri kan tidak pernah meninggalkan Jumat karena Nabi itu khatib. Kalau khatibnya tidak ada, dia bingung ya. Bingung nanti paling cari khatib, cari badal khatib. Kemudian hari Jumat disebut oleh Nabi khairu ayyamil usbu', yaitu 1 hari yang terbaik dari 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu maka yang terbaik itu hari Jumat. Samalah kalau orang Kristen menganggap bahwa hari Minggu itu hari hebat mereka ya. Kalau Yahudi ada disebut dengan Sabtu atau Sabat, itu hari terbaik mereka. Harusnya umat Islam bagi mayoritas di Indonesia ini kadang nanti Jumatnya balik. Ulama dibalik tuh liburnya kalau ke Sabtu Minggu dibalik. Ayo mayoritas umat Islam, ayo liburnya hari besar Sabtu dan Minggu liburnya. Padahal sebabnya hari besar nanti Jumat. Heran itu mayoritas orang terloba orang Islam Indonesia. Nah, apa yang itu bisa beda. Dan inilah oleh Allah dikatakan kenapa umat Islam itu di akhirat
walaupun datangnya itu belakangan terakhir, tapi bisa bertanya kenapa? Karena kita jemaah, sedangkan Yahudi besoknya Sabtuan dan orang Kristen itu pagi tahunnya Minggu. Walaupun orang Kristen ya, orang Yahudi sudah ada lebih dulu, orang Islam datang belakangan, tapi dihisab di akhirat orang Islam panggilan dihisab. Mudah surga panggilan orang Islam. Lalu kata kau risiko panggilan. Kenapa? Karena kita itu tidak tersesat dari Jumat. Dan Jumat adalah hari besar, harusnya menjadi hari Minggu. Barakallahu fiikum. Mungkin nasbari Muhammad Al-Mu'awwidin, syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah wa ba'du. Kemudian hari Jumat adalah takfirul azab, menghapus segala dosa-dosa kita. Jumat teh atau bahagia, kenapa? Karena dosa kita itu dari Jumat ke Jumat dihapus ke Jumat. Dosa seminggu dihapus ke Jumat. Itulah hebatnya Jumat. Saat ijabah, di mana hari di mana doa-doa kita itu sangat mungkin sekali untuk diijabah. Perbanyak doa-doa kita. Jadi kalau sudah beres sholat Jumat dan buru-buru pulang, banyak zikir, banyak berdoa, manfaatkan aja resah untuk dijabah. Dan kita adalah manusia yang banyak perlunya, banyak kebutuhannya. Kemudian satu-satunya khutbah yang wajib didengar dan tidak boleh ngobrol adalah khutbah Jumat. Kalau Sabtu, kalau Selasa itu kan jamaah rumah ibu-ibu masuk ngobrol itu tidak membuat laku. Tapi kalau Jumat capek-capek gitu kan, ngapain dari rumah masih yang jauh gitu pakai motor, tiba-tiba karena ngobrol sedikit maka kemudian menjadi laku. Pemahaman tidur dari jemaah lakukan itu bukan tidur, itu namanya nggak kuat menahan kantuk, bukan tidur. Sebab kalau tidur pasti disbikalau ma'aya wa amudlah pasti. Kecuali kalau memang bapak tidurnya pakai disbikalau ma'aya wa amud, saya kira tidur ketika Jumat itu membuat pahala Jumat itu hilang dari kita. Maka paksakan, usahakan, rek ngopi dulu pas ada Jumat, rek ngerokok supaya kuat. Jangan sampai kemudian tidur dan kemudian pahalanya turun. Dan saya kira karena waktu yang terbatas, satu-satunya ayat di Quran yang kemudian memberikan hukum wajib untuk jemaah itu adalah surat Al-Jumu'ah namanya itu. Sampai jadi nama surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang beriman, idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ah, apabila diseru dipanggil dengan azan untuk melaksanakan ibadah Jumat, pasau bergegas, santai deh ulah, tapi kalau kata oke kamu masih ulah, bising hingona teh kabawa karena sholat, kesana kabawa karena Jumat, bising agak ibadah sholat Jumat nanti. Oleh karena itu carilah jalan tengah, jangan terlalu santai. Kenapa? Karena kata Nabi, berburu sahur pertama. Kenapa sahur pertama diburu? Karena sahur pertama itu sama dengan kurban dengan unta. Dipunten Jumat masami, tapi pahala agama sampai hiji. Nah sampai hiji karena pahalanya sama dengan unta. Kurban unta ya sampai 2 sapi, sampai 3 kambing atau domba, sampai 4 lumayan lah ayam, sampai 5 japati, sampai 6 endong japati. Takutnya ke sampai 8 bukan tanya japati, bukan nama sampai 8, pahalanya lebih kecil. Makanya jangan terusan. Lalu ini mau bahas lamun menang gelut, parebut sampai ini bakal gelut, parebut sampai ini. Kalau seandainya dia tahu bagaimana pahalanya sholat Jumat di saf pertama. Oh Ustaz nama gede pahala, gitu ya. Idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ati fas'au dan tinggalkan jual beli. Terakhir ya, jual beli haram halalnya halal, udah ada bisnis halal, bertani halal. Tapi kalau yang halal ini menabrak yang wajib, maka yang halal jadi haram. Di dagang waktu Jumat haram. Padahal kan hukum asalnya boleh, iya boleh. Tapi kalau menabrak yang wajib, maka yang boleh itu berubah hukum. Yang asalnya boleh, yang asalnya berubah, dagang jadi haram. Jadi nu halal, lamun tabrakan jeung wajib, sing ingat heulakeun wajib. Nah, naon wae ieu mah? Lain masalah jumahan itu. Masalah mulai itu lamun anu halal, tabrakan jeung wajib, heulakeun wajib, lamun halal bakal jadi haram.
Nah, mudah-mudahan walaupun sedikit apa yang saya sampaikan terkait dengan fadilah dan kaifiah ibadah Jumat, mudah-mudahan bisa menambah ilmu, menambah wawasan khusus bagi saya juga bagi kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ini dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.